underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sebuah video yang memperlihatkan kemacetan di sepanjang jalan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ini menjadi viral di media sosial. Bahkan ada beberapa turis yang harus turun dari mobil di tengah jalan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Pulau Bali, Pulau Dewata, merupakan destinasi wisata yang paling terkenal di dunia. Ya. Di samping turis-turis lokal, itu juga banyak sekali turis-turis asing yang selalu berliburnya kembali. Ya, Pulau Bali memang setuju ya dikatakan sebagai Pulau Dewata ya, itu memang mempunyai daya tarik yang luar biasa. Orang yang sudah pergi ke Bali selalu ingin kembali. Nah, ini kan aneh. Maksudnya kembali itu kembali berlibur di Pulau Bali ya. Selalu itu terjadi. Ya, jadi ada sesuatu yang magic, ya, itu ya anugerah bagi negara Indonesia ya. Karena sekarang kalau turisme itu kan sebetulnya menjadi sasaran penghasil devisa yang nomor 2 atau nomor 1 ya. Nah sekarang pertanyaannya itu kenapa tahun ini kemacetan di akhir tahun ini yang paling parah sepanjang sejarah pariwisata di Bali. Nah ini perlu dipikirkan. Ya. Waktu kalau COVID kan ya memang sepi ya, dan orang ya kan. Nah ini sekarang kenapa ya? Kalau kita lihat itu kemarin dari yang viral itu dan dari beberapa info yang sempat didapat, itu kemacetannya bisa 3 sampai 4 jam. Betul. Ya. Kemacetan dimulai selalu dari sore hari. Baik yang dari Bandara Ngurah Rai yang mau pergi keluar dari bandara maupun yang datang itu macetnya minta ampun. Betul. Ya, puncaknya kan kemarin hari Jumat malam ya. Itu 4 jam. Jadi banyak turis yang mungkin ketinggalan pesawat ya. Maka mereka pada takut turun dari bis, turun dari mobil, turun dari taksi, harus jalan kaki sepanjang jalan tol itu untuk menuju ke bandara. Betul. Ya. Bahkan ada yang ekstrim, itu yang orang-orang yang naik taksi itu mau menuju ke bandara, itu supir taksinya sudah memberitahu, kita tidak bisa sampai bandara. Mau nggak kalau naiknya hanya sampai ujung depan jalan tol masuk itu. Itu semua turis juga oke. Ya karena kalau nggak seperti itu dia nggak bisa jalan kaki sampai ke airport. Betul. Ya ini kan sangat menyedihkan. Ya menjadi nama baik turisme di Indonesia menjadi seperti itu. Betul. Apakah ini kira-kira pemerintah tidak ada antisipasi sebelumnya, Om Bob? Ya, sebetulnya pemerintahan Jokowi ini sudah mikirkan ya. Itu ada termasuk salah satu proyek urgent nasional ya. Itu adalah pembangunan lapangan terbang baru di sebelah utara Bali. Yang sekarang Ngurah Rai ini ada di selatan. Ini mau ada di utara, di daerah Buleleng sana. Ya, itu sudah direncanakan sedemikian rupa, investasinya kurang lebih 17 triliun. Nah, itu di daerah utara. Sehingga pesawat terbang itu enggak semua turunnya di Ngurah Rai, tapi bisa dipecah Ngurah Rai sama ada di Buleleng. Ya, dan ini kan pemikiran-pemikiran yang bagus, yang udah mengantisipasi bahwa akan terjadi seperti ini, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya ternyata rencana pembangunan itu mendapatkan hambatan dari ya salah satu bekas presiden kita ya, itu yang menyatakan Bali, wah enggak bisa, gitu ya, nanti environmentnya rusak ya, macam-macam, apalagi beliau ada kedekatannya dengan Bali gitu ya, jadi makanya keberatan kalau ada seperti itu, ya kita nggak ngerti, ya. Sebetulnya ini kan masalah nasional, masalah kepentingan negara, bukan masalah kepentingan pribadi kan, ternyata pembangunan ini sekarang menjadi
mangkrak atau ditunda. Padahal rencana pembangunan ini sama sekali tidak merugikan masyarakat sana. Tidak ada pembebasan tanah untuk dibangunnya lapangan terbang itu. Lapangan terbang ini dibangun dari reklamasi. Jadi laut itu diuruk pakai pasir, nanti sampai jadi lapangan terbang. Ya, luar biasa. Desainnya bagus, ya. Digarap oleh kontraktor yang sudah terkenal, yang sudah terbukti bagus. Nah, menciptakan banyak tenaga kerja nanti, ya, bahwa itu akan ada 200.000 lapangan pekerjaan baru untuk lapangan terbang ini, ya, termasuk UMKM macam-macam itu akan berkembang semua di daerah sana. Jadi tidak terkonsentrasi di selatan tapi di utara juga. Tapi ternyata ini nggak bisa karena ya tadi itu ada yang menentang dengan suara keras, sehingga maaf ya, gubernurnya itu kan juga menjadi istilahnya mungkin nyalinya kurang, ya. Jadi terpaksa pembangunan ini ya tidak disetujui atau minta ditunda. Ya, nggak tahu ini kenapa kok sistem politik di Indonesia ini terus terang jadi tidak kondusif untuk hal-hal yang seperti ini, ya. Betul. Jadi memang perlu dipikirkan. Ada yang ngomong, loh ini kan reklamasi. Nah, reklamasi merugikan nelayan, katanya seperti itu. Padahal ya enggak. Ya, banyak lapangan terbang di dunia itu yang hasil reklamasi dari laut. Ya, salah satu yang paling fundamental itu kan di Hong Kong. Ya, dulu kan lapangan terbangnya di Kai Tak, di tengah kota Kowloon. Itu sekarang dibangun kira-kira 20 tahun yang lalu, dibangun di yang sebuah pulau namanya, kalau nggak salah itu namanya Lantau, ya, yang dimana itu ternyata sekarang perkembangannya luar biasa, menjadi orang yang bertinggal di sana macam-macam, sehingga ini betulnya tidak ada alasan bilang kalau reklamasi juga merugikan. Itu adalah hal-hal yang berbau politis, ya. Jadi kalau memang Indonesia mau maju, segala sesuatunya itu jangan dilihat dari politisnya, ya, tapi harus demi kemakmuran rakyat. Ya, kalau ini bisa mensejahterakan rakyat, membuat ekonominya berkembang dengan bagus, mestinya kepentingan negara nomor satu, jangan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan yang diutamakan kembali. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.